Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan King Master Mat Media Belajar Matematika Online. Pada video bagian kedua ini, King Master Mat menyajikan pembahasan tuntas yaitu prediksi soal Prediksi soal Pasgasal Matematika Peminatan kelas 11 SMA ya. Oke, bagi adik-adik yang kelas 11 SMA jangan lupa yang akan menghadapi ujian PAS Gasal tahun ini jangan lupa jangan sampai ketinggalan menonton video pembahasan yang disajikan oleh King Master Mat ya, karena pembahasannya sangat tuntas sekali dan soal prediksinya insya Allah tepat guna dan bermanfaat ya. Insya Allah 90% sampai 99% sesuai dengan soal-soal yang akan dikeluarkan di ujian semester Gasal nanti gitu ya. Oleh karena itu jangan ketinggalan ya. Oke, kita lanjutkan untuk bagian yang kedua gitu ya. Kita masuk ke pembahasan soal yang berikutnya. Untuk soal yang keenam ya, ini adalah lanjutan dari pembahasan soal yang ada di video bagian 1 kemarin gitu ya. Oke. Soalnya seperti ini, himpunan penyelesaian dari persamaan cos dalam kurung 2x min 80 derajat sama dengan cos 40 derajat untuk interval x lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 180 derajat ya. Jangan lupa ya adik-adik, kalau mengerjakan soal jangan lupa intervalnya harus diperhatikan karena ini bisa beda-beda, kadang maksimalnya atau maksimumnya intervalnya sampai 360, tapi kadang yang diminta hanya 270 atau ini yang diminta hanya sampai 180 derajat gitu ya. Jadi nanti kalau x-nya itu lebih dari 180 derajat berarti tidak memenuhi dan itu harus diperhatikan ya. Oke, langsung saja kita jawab bersama-sama. Kita jawab ya. Kita tulis dulu persamaannya biar adik-adik lebih paham dan bisa hafal gitu ya dari rumus persamaan trigonometrinya. Oke, bentuk umumnya adalah cos X sama dengan cos alfa ya. Ya, ini bentuk umumnya dari persamaan trigonometri bentuk cos. Dan ini itu mempunyai dua rumus ya. Rumus yang pertama adalah X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Untuk rumus yang kedua, X2 sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat gitu ya. Ini rumus dari persamaan trigonometri bentuk cos gitu ya. Oke, kita masuk ke soalnya sekarang. Artinya apa? Kalau bentuknya sudah seperti ini ya. Oke, berarti artinya ini sebagai X-nya, 40 sebagai alfanya karena sudah membentuk ke bentuk umumnya cos X sama dengan cos alfa. Langsung saja kita masukkan ke rumus yang pertama saja. Rumus yang pertama berbunyi X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Kita masukkan saja, berarti X-nya ini ya, 2x berarti ya. Oke, 2x min 80 derajat sama dengan alfanya berapa? 40, berarti 40 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti karena di ruas kiri masih ada negatif 80, kita pindah ke ruas kanan sehingga ruas kiri tinggal 2x sama dengan 40 tambah 80 berarti 120 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian karena ruas kiri masih ada 2, kita pindah ke ruas kanan sehingga ruas kiri tinggal X. 120 bagi 2 itu 60 derajat ditambah K kali 360 kali dibagi 2 tinggal 180 derajat gitu ya.
Kalau ruas kiri tinggal X berarti kita masuk ke untuk K ya. Kita masukkan nilai K-nya. Untuk gitu ya. Untuk K sama dengan ini K ya. Oke. Untuk K sama dengan 0 dulu. Oke. Untuk K sama dengan 0 nilai X-nya adalah 60 derajat. Karena 0 kali 180 tetap 0. 0 tambah 60 tetap 60. Berarti X-nya 60 untuk K sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan. Untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 berarti 1 kali 180. 180 ditambah 60 240. Tapi di sini soalnya hanya meminta maksimalnya intervalnya hanya sampai 180. Karena tadi untuk K sama dengan 1 X-nya 240 malah untuk berarti artinya untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi gitu ya. Karena tidak memenuhi ya tidak usah kita tulis saja gitu ya. Oke. Karena untuk K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi berarti sudah sampai di sini aja, tidak usah kita lanjutkan gitu ya. Oke. Sekarang karena untuk rumus 1 sudah selesai, kita masuk rumus yang kedua. Rumus keduanya ini X2 sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Berarti X-nya apa tadi? X-nya adalah 2X min 80. Berarti 2X min 80 derajat sama dengan negatif alfa. Alfanya 40. Berarti negatif 40 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian min negatif 80 pindah ke kanan. Berarti negatif 40 ditambah 80 masih 40 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Kemudian duanya kita pindah ke kanan sehingga tinggal X sama dengan 40 dibagi 2 20 derajat plus K kali 360 bagi 2 180 derajat. Kalau sudah untuk K sama dengan 0 diperoleh X-nya sama dengan 20 derajat gitu ya. Untuk K sama dengan 1 kali 180 tambah 20 berarti 200. X-nya 200 tapi intervalnya yang diminta hanya sampai 180. Berarti untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi karena X-nya ketemu 200 gitu ya. Oke. Rumus 1, rumus 2 sudah kita masukkan, berarti kita lihat yang memenuhi yaitu ada 2, yaitu X sama dengan 60 sama X sama dengan 20, sehingga HP-nya adalah 20 derajat dan 60 derajat gitu ya. Berarti mana yang memenuhi? Yang memenuhi adalah poin yang E, yaitu ini ya, 20 dan 60 derajat. Gitu ya adik-adik penjelasannya ya, saya kira bisa dipahami. Kita lanjut untuk soal yang ketujuh. Soal yang ketujuh ini masih dalam pembahasan persamaan trigonometri ya. Oke, tapi tipenya yang berbeda. Penyelesaian dari persamaan sin dalam kurung X min pi per 4 sama dengan setengah kar 3 untuk intervalnya X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi gitu ya, adalah titik itu ya. Oke, kita jawab. Kita jawab ya, jangan lupa. Oke. Untuk 2pi sendiri jangan lupa yaitu 360 ya. Oke. Kemudian kita tulis dulu saja rumusnya. Bentuk umumnya sin X sama dengan sin alfa. Oke, ini bentuk umumnya, yaitu ini mempunyai dua rumus juga. X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian rumus yang kedua bunyinya dalam kurung 180 derajat gitu ya, min alfa plus K kali 360 derajat. Kalau sudah, kita masuk ke soalnya saja. Kita tulis sin dalam kurung X min. Oke ya, pi per 4. Pi itu 180 dibagi 4 itu pi per 4 adalah 45 derajat gitu ya. Kita tulis pakai yang derajat saja biar mudah. Berarti min 45 derajat sama dengan
setengah akar 3, setengah akar 3. Nah ini berarti kita nyatakan dulu dalam bentuk sin alfa ya. Oke, sin dalam kurung X min 45 derajat sama dengan setengah akar 3 itu kalau dinyatakan dalam sin alfa adalah sin 60 derajat. Oke, berarti artinya apa? Artinya alfanya 60, yang ini sebagai X-nya gitu ya. Kita masuk rumus yang pertama, bunyinya X1 sama dengan alfa plus K kali ya. Oke, kita masuk ke rumus yang pertama dulu. X-nya berarti kita ganti dengan ini, X min 45 derajat sama dengan alfanya berarti 60, berarti 60 derajat plus K kali 360 derajat. Karena ruas kiri masih ada negatif 45, kita pindah ke kanan sehingga ruas kiri tinggal X. Berarti X sama dengan min 45 pindah ke kanan berarti menjadi plus 45. 60 tambah 45 berarti 105 ditambah K kali 360 derajat. Itu ya. Oke, kemudian kalau sudah untuk K. Untuk K sama dengan 0 diperoleh X-nya nilainya adalah 105 derajat gitu ya. Kemudian untuk K sama dengan 2 K sama dengan 1 memenuhi tidak. Kita masukkan saja 1 kali 360 ditambah 105 berarti melebihi dari 360, berarti tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi tidak usah kita tulis saja dan berarti selesai sampai di sini untuk rumus yang pertama. Kemudian untuk rumus yang kedua bunyinya ini, X2 sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Oke, berarti X-nya kita ganti ya. X-nya kita ganti dengan ini, X min 45. X min 45 derajat sama dengan dalam kurung 180 derajat min alfanya tadi 60 plus K kali 360 derajat. Kemudian min 45 kita pindah ke kanan ya, berarti X sama dengan 180 min 60 berarti 120 dikurangi 45 pindah ke kanan menjadi plus ya, berarti 165 derajat, yaitu dari 120 ditambah 45 ditambah K kali 360 derajat gitu ya. Oke, kalau sudah berarti untuk K sama dengan 0, nilai X-nya berarti sama dengan 165 derajat. Untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi karena lebih dari 360. Berarti yang memenuhi hanya ada 2. Yaitu mana? Yaitu ini ya. X sama dengan 105 sama X 165. Sehingga HP-nya yaitu 105 dan 165 derajat. Ini kalau dinyatakan dalam derajat, karena jawabannya dinyatakan dalam bentuk pi, maka kita nyatakan dalam bentuk pi gitu ya. Oke, caranya seperti ini. Kalau pi tadi pi ya, pi per 12 itu sama dengan 15. Berarti kalau 105 itu 15 dikali 7 ya, dikali 7 berarti 105 itu adalah 7 pi per 12. Kemudian yang 165 itu adalah 15 dikali 11 ya, dikali 11 berarti 11 pi ya per 12. Oke, ini jawabannya. Berarti jawabannya mana? 7pi per 12 sama 11pi per 12. Berarti jawabannya adalah D. Gitu ya. Jadi jangan khawatir dan jangan mudah menyerah ya, karena ini bisa dipelajari. Jadi untuk ketika jawabannya berbentuk pi, cara jawabnya adalah nyatakan dulu ke bentuk derajat biar mudah menghitung. Kemudian kalau sudah ketemu akhirnya
baru kita nyatakan dalam bentuk pi gitu ya. Oke, saya kira bisa dipahami adik-adik, pelan-pelan yang penting pasti. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut untuk soal yang ke-8. Untuk soal yang ke-8, himpunan penyelesaian persamaan trigonometri cos dalam kurung 2x min 10 sama dengan min cos 30 untuk interval x lebih besar sama dengan 270 dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke ya, kita jawab bersama-sama. Jangan lupa kita tulis soalnya bentuk umumnya dulu ya, yaitu bentuk umumnya cos x sama dengan cos alfa, dimana cos sendiri mempunyai dua rumus. Yang pertama x1 sama dengan alfa plus k kali 360 derajat. Kemudian x2 sama dengan dalam kurung negatif alfa plus k kali 360 derajat. Kalau sudah, kita masuk ke soalnya ini ya. Oke, soalnya ini di sini ada min ya. Oke, berarti ini kita nyatakan dalam bentuk tidak negatif karena persamaan bentuk umumnya adalah tidak negatif. Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, saksikan bersama. Kita tulis soalnya cos dalam kurung 2x min 10 derajat sama dengan cos 30 ya. Minnya kita tulis saja cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah setengah ya, setengah akar 3 ya, karena cos ya, setengah akar 3. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk cos alfa, cos dalam kurung 2x min 10 derajat sama dengan cos berapa yang hasilnya negatif. Negatif itu berarti di kuadran 2. Kemudian cos berapa di kuadran 2 yang hasilnya cos berapa yang hasilnya setengah akar 3, yaitu 150 ya, berarti cos 150 derajat gitu ya. Oke, berarti ini sebagai alfanya, ini sebagai x-nya. Kita masukkan ke rumus yang pertama. X1 sama dengan alfa, berarti x1-nya, x-nya diganti dengan ini. Rumus yang pertama, 2x min 10 derajat sama dengan, rumusnya adalah alfa. Alfanya 150, berarti 150 derajat plus k kali 360 derajat. Kemudian 2x sama dengan 10 kita pindah ke kanan menjadi 160 derajat plus k kali 360 derajat. Kemudian 2-nya kita pindah ke kanan, berarti tinggal x sama dengan 160 dibagi 2, berarti 80 derajat ditambah k dikali 360 bagi 2 berarti 180 derajat. Kalau sudah, untuk k sama dengan 0 untuk k sama dengan 0 kira-kira memenuhi tidak? Untuk k sama dengan 0 itu x-nya hasilnya adalah 80 derajat. Tidak memenuhi ya, karena yang diminta itu antara 270 sampai 360. Kemudian ketika k-nya 1, kita coba saja ya, nggak usah kita tulis. K sama dengan 1 berarti 1 kali 180 ditambah 80 berarti 260. 260 berarti kurang dari 270, berarti juga tidak memenuhi. Kemudian untuk k sama dengan 2, k sama dengan 2 berarti 2 kali 180 berarti 360 ditambah 80 berarti 460, berarti melebihi dari 360, berarti juga tidak memenuhi. Jadi untuk rumus yang pertama tidak ada yang memenuhi ya. Kita lanjut untuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu ini, x sama dengan negatif alfa plus k kali 360. X nya apa? X nya berarti ya ini 2x
min 10 derajat sama dengan negatif alfa. Alfanya 150, berarti negatif 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian 2x 10 min 10 pindah ke kanan, berarti min 140 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian 2-nya kita pindah ke kanan, berarti tinggal X sama dengan negatif 70 derajat ditambah K kali 180 derajat, gitu ya. Berarti untuk gitu ya, untuk K sama dengan 0. Kalau 3K sama dengan 0, X nya ketemu negatif 70, tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, berarti 1 kali 180 dikurangi 70, berarti 110, juga tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 2, untuk K sama dengan 2, X nya ketemunya 2 kali 180, 360 dikurangi 70, berarti 290 derajat. Memenuhi, oke. Berarti yang memenuhi hanya ini saja, yaitu 1. Karena 1 berarti HP-nya hanya ada 1, yaitu adalah 290 derajat. Jawabannya tepat adalah A, gitu ya. Oke. Bisa dipaham ya? Oke. Oke, pelan-pelan, yang penting pasti dan bisa dipahami ya adik-adik. Kita lanjut untuk soal yang ke-9. Masih dalam pembahasan persamaan trigonometri bentuk cos. Tapi dalam soal yang ke-9 ini mengarah ke persamaan bentuk kuadrat, gitu ya. Oke, cara menyelesaikannya bagaimana? Jangan kemana-mana, saksikan bersama. Bimbingan penyelesaian persamaan cos 4x. Jangan lupa kita tulis dulu aja ya, biar mudah. Cos x sama dengan cos alfa. Ini bentuk umumnya mempunyai dua rumus. Rumus yang pertama x1 sama dengan alfa plus k kali 360 derajat. X yang kedua sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Untuk ini kita rubah dulu dalam bentuk sin, gitu ya. Ini itu cos 4x, kalau dinyatakan dalam bentuk sin itu adalah 1 min 2 sin kuadrat 2x. Maka cos 4x kita ubah ke bentuk ini ya. Berarti 1 min 2 sin kuadrat 2x ditambah 3 sin 2x sama dengan min 1. Kemudian min 1 kita pindah ke kiri saja, berarti 1 min 2 sin kuadrat 2x plus 3 sin 2x plus 1 sama dengan 0. 1 tambah 1 2 ya, berarti min 2 sin kuadrat 2x plus 3 sin 2x plus 2 sama dengan 0. Karena ini negatif, kita kalikan dengan negatif 1 saja. Berarti sehingga diperoleh 2 sin kuadrat 2x min 3 sin 2x min 2, gitu ya. Sama dengan 0. Kita selesaikan ya, kita faktorkan. Tapi sebelum kita faktorkan, kita misalkan saja. Misal gitu ya, A sama dengan sin x, sin 2x ya, sin 2x. Sehingga persamaan ini akan diperoleh 2a kuadrat
min 3A min 2 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Ini 2A, ini 2A sama dengan 0 dibagi 2 ya, bagi adik-adik yang belum bisa memfaktorkan ketika A nya lebih dari 1. Caranya seperti ini ya. Oke, berarti ini ketika mencari dua nilai, ketika dijumlahkan adalah negatif 3, ketika dikalikan hasilnya negatif 4, berarti negatif 4 sama plus 1. Ini ada 2, ada negatif 4, kita keluarkan 2, berarti ini tinggal A min 2 ya, kali 2A plus 1 per 2 sama dengan 0. Coret saja, sehingga tinggal A min 2 sama dengan 0, berarti A ketemu negatif 2. Dan ini tidak ada yang memenuhi, berarti ini tidak memenuhi karena sin itu hasilnya tidak ada yang negatif 2, maksimal adalah negatif 1. Kemudian atau yang ini 2A plus 1 sama dengan 0, berarti 2A sama dengan min 1, berarti A sama dengan min setengah. Oke. Kemudian kita bawa lagi ke atas, A nya tadi sin 2x, sehingga A sama dengan min setengah, berarti dari sini sin 2x sama dengan min setengah. Oke, karena ini masih negatif setengah, kita nyatakan dalam bentuk cos x sama dengan cos alfa, sehingga sin 2x sama dengan sin setengah. Negatif itu sin di kuadran 3. Berarti ini adalah sin 210 derajat. Berarti ini sebagai x-nya ya, ini sebagai x-nya, ini sebagai alfanya. Kita masuk ke rumus yang pertama, x1 sama dengan alfa plus k kali 360. Berarti 2x sama dengan 210 derajat plus k kali 360 derajat. Berarti x sama dengan 105 derajat plus k kali 180 derajat. Untuk k sama dengan 0 diperoleh x sama dengan 105 derajat. Untuk k sama dengan 1 untuk k sama dengan 1 kali 180 tambah 105 berarti melebihi batasnya, karena batasnya hanya sampai 180, berarti tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya 105 saja untuk yang pertama. Untuk rumus yang kedua, berbunyi ini, x2 sama dengan negatif alfa, berarti x nya sendiri adalah 2x, berarti 2x sama dengan negatif alfa. Alfanya tadi 210, berarti negatif 210 derajat plus k kali 360 derajat. Oke. Kemudian ini duanya kita pindah ke kanan ya, berarti x sama dengan negatif 105 derajat plus k kali 180 derajat gitu ya. Untuk k sama dengan 0 tidak memenuhi. Untuk k sama dengan 1 ini sorry ini saya ada yang ini persamaannya sin ya. Oke, ini persamaannya sin, berarti yang benar adalah ini sin x ya, sin x sama dengan sin alfa ya.
Oke, berarti ini rumus yang keduanya bentuknya adalah 180 min alfa. Ini ya, plus. Berarti ini saya ulang ya. Ada yang harus direvisi ini ya. Oke. Oke, ini berarti 2x sama dengan 180 derajat min alfa. Berarti alfanya 210, berarti 210 derajat. Berarti 2x akan sama dengan berapa ini? Negatif 30 derajat ya. Berarti x akan sama dengan negatif 15 derajat plus k kali ini masih 360 ya tadi ya. Oke, yang bawah ini baru 180 derajat. Untuk k sama dengan 0 tidak memenuhi, untuk k sama dengan 1. Oke, untuk k sama dengan 1 memenuhi, yaitu 180 dikurang 15 berarti x-nya ketemunya adalah 165 derajat. Oke, untuk k sama dengan 2 melebihi batas karena maksimal hanya 180 gitu ya. Oke, saya kira ini yang memenuhi, hanya ada 2, yaitu x sama dengan 105 dan 165, sehingga HP-nya adalah 105 derajat dan 165 derajat. Berarti jawabannya tepat mana? Jawaban yang tepat adalah yang B gitu ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut untuk soal yang ke-10. Soal yang ke-10 bunyinya adalah diketahui 2 sin kuadrat x min 7 sin x plus 3 sama dengan 0. Untuk intervalnya 0 kurang dari x dan kurang dari 90 derajat, maka nilai cos x adalah, berarti kita cari nilai x nya terlebih dahulu gitu ya, menggunakan persamaan trigonometri. Kita jawab dulu ya. Oke. Ini nanti mengarah ke bentuk sin ya. Oke, kita tulis dulu aja nggak apa-apa. Sin x sama dengan sin alfa. Ini bentuk umumnya, rumusnya ada 2. X1 bunyinya adalah alfa plus k kali 360 derajat. Untuk x2 180 derajat min alfa plus k kali 360 derajat. Oke gitu ya. Ini karena bentuknya sin, kita misalkan dulu. Misal A sama dengan sin ya, sin x, sehingga menjadi 2a kuadrat min 7a plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan 2a, ini 2a dibagi 2 sama dengan 0. Ini dijumlah min 7 dikali 6, berarti artinya min 6 sama min 1. Berarti ini sama-sama mengandung 2, 2-nya dikeluarkan. Di sini tinggal a min 3 dikali 2a min 1 dibagi 2 sama dengan 0, dicorek-corek saja, sehingga tinggal a min 3 sama dengan 0, a sama dengan 3, dan ini tidak memenuhi ya TM karena nilai sinus maksimal 1, tidak ada yang 3. Oke, kemudian yang kedua ini 2a min 1 sama dengan 0, 2a sama dengan 1 berarti a sama dengan setengah, sehingga sin x sama dengan setengah. Karena apa? Karena a nya tadi kita misalkan sin x gitu ya. Kita lanjutkan. Sin
X sama dengan setengah. Setengah itu berarti sin 30. Oke, berarti ini sebagai alfanya, ini sebagai X-nya. Untuk rumus yang pertama, X sama dengan alfa. Alfanya 30 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti untuk K sama dengan 0, ketemu X-nya sama dengan 30 derajat. Berarti memenuhi ya, karena intervalnya mulai 0 sampai 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, berarti sudah melebihi batas, tidak memenuhi. Kita masuk rumus yang kedua. X sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya. Alfanya berapa tadi? Alfanya adalah ini 30 derajat ya. Berarti 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Ini untuk K-nya sama dengan 0, ini juga hasilnya sudah 150, tidak memenuhi, apalagi K sama dengan 1, 2 dan berikutnya, berarti tidak memenuhi. Berarti artinya nilai X yang memenuhi hanya ada satu, yaitu X sama dengan 30. Yang ditanyakan adalah cos ini. Bentar ya. Oke, yang ditanyakan ini. Oke, yang ditanyakan adalah ini cos X, berarti artinya cos X itu berarti artinya cos 30, karena X nya memenuhi 30 ya. Oke, cos 30 itu berapa? Yaitu setengah akar 3. Berarti jawabannya adalah setengah akar 3 ya. Jawaban yang tepat adalah A. Oke, gitu ya. Gitu adik-adik, saya kira bisa dipaham. Bisa dipaham dan dimengerti ya, pelan-pelan yang penting pasti. Itu adik-adik untuk pembahasan bagian yang kedua. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan adik-adik dalam menyiapkan diri menghadapi ujian PAS Gasal tahun 2022 ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Oke, terima kasih bagi adik-adik, semoga sukses ujiannya ya. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Video yang lain linknya ada di kolom deskripsi, silahkan dibuka saja. Please like and subscribe. Bagi adik-adik yang belum like, silahkan like videonya dan subscribe channelnya untuk mendukung channel Kimastermat agar lebih berkembang lagi dan semangat lagi dalam membantu adik-adik dalam belajar matematika secara online, gitu ya. Salam hangat dari Kimastermat, media belajar matematika online. Jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bermanfaat dan barokah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.